Berjongkok. Kamu jongkok lebih tinggi. Jangan pikir aku tidak melihatmu. Aku sedang mengawasimu. Apa ini? Lihat. Sudah selesai, kamu bisa mencobanya. Kita benar-benar beruntung. Ini dibuat oleh Bibi Shousi. Dibuat untuk Kaisar. Ini berkah bagi kita bisa memakannya. Roti Bapao ini sepertinya kurang sesuatu. Kamu sepertinya tidak pernah makan makanan enak. Jangan pura-pura tahu apa yang tidak kamu ketahui. Beraninya kamu mempertanyakan keterampilan memasak Bibi? Bibi Rong-er tidak bermaksud menyinggungmu. Meskipun bunga osmanthus ditambahkan ke pasta kacang merah, tapi manisnya bunga osmanthus sama dengan pasta kacang merah. Pada gigitan pertama terasa manis dan enak, tapi rasanya setelahnya tidak berubah. Aku khawatir jika makan terlalu banyak akan rasanya. Beraninya kamu menabrakku? Enek. Kalau begitu katakan padaku. Bagaimana cara membuatnya tidak enek? Ibuku pernah berkata bahwa makan sesuatu yang punya sensasi kekurangan. Jangan makan makanan asin dan tambahkan rasa asam ke dalam makanan. Dapat merangsang nafsu makan orang. Aku tahu camilan ini. Kurma merah. Kurma merah sekaligus manis dan asam. Bukan hanya tidak merusak keseimbangan rasa manis, tapi juga menetralkan rasa manis di tengahnya. Jika tidak ada kurma merah, kamu bisa menggunakan buah kering. Yang mulia, Anda berpakaian seperti ini lagi.
Oke. Tinggal di istana setiap hari. Semua orang bersujud padaku. Apa gunanya? Aku dengar ada kelompok baru pelayan istana yang datang. Aku ingin melihat orang-orang seperti apa mereka. Bisakah kamu ceritakan tentang dunia luar? Yang mulia. Ini melanggar peraturan. Jika putri tahu, dia akan memarahiku lagi. Apa hubungannya omelan mereka dengan aku? Jangan by Arkan Marika Menjakudi. Kalian semua mengendalikanku. Jelas, aku tak punya kuasa di tanganku. Sejak Ratu Janda Longyu masih hidup, aku menyerahkan Taktaku untuk meneker. Empat Juli Yuan. Daifei. Sekarang mereka minta aku jamin kelanggengan King. Lelucon besar kalau diucapkan. Hidup. Lebih baik kalian dengarkan aku. Di istana. Ada aturan istana. Itu di sana Dayang baru. Ya. Yang mulia, kami memilih Dayang. Bukan perekrutan. Mereka Dayang Raden. Apa yang perlu dilihat? Nah, nanti aku minta Tuan Shuang sertakan kisah ya. Zhuang Shidun cuma tahu Inggris. Dia tak tahu apa soal dinasti kita. Pergi, jangan mendekat nanti. Supaya jangan rusak seleraku. Mereka bahkan belum belajar aturan istana. Silakan pergi nanti. Untuk lihat Bibi Shuangxi buat kue, Yuan dapat banyak manfaat. Tak heran Kaisar cuma suka kue bibimu. Dalam hal ini, Shouxi tak bisa bandingkan dengannya. Kenapa tak pakai mangkuk ini untuk nasi? Kenapa kau bawa? Bibi Shouxi bilang, untuk latihan kara jalan kita. Jalan kok serumit itu? Hei, berhenti. Berhenti di situ. King Er, kau baik-baik saja. Bibi Shouxi, bagaimana bisa kau pukul orang? aku pukul kau untuk ajarkan pelajaran. Kau tahu apa yang kau tampilkan? Itu makanan kekaisaran untuk kaisar. Tapi kuenya sudah tumpah. Apa gunanya menghukum King Er? Buat saja lagi. Buat saja lagi. Setiap hari jam 1, kaisar akan makan dimsum. Sudah lewat waktu. Kalau kaisar marah pada kita, Bukan cuma tamparan yang kita terima. Kue ini namanya apa? Katakan apa yang kamu pelajari belakangan ini. Kue alis renyah. Aku yang buatkan untukmu. Padamu, King Er, kamu yang buatkan untukku. Kamu saja tidak tahu namanya. Bisa buat? Jangan khawatir soal itu. Baik. Mulut besar sekali. Baiklah, aku kasih kesempatan. Kalau tidak bisa membuatnya, kalian berdua akan dihukum bersama. Sepakat. aku kasih waktu 1. Kalau tidak bisa, kamu yang susah. Wronger. Kue alis ini, Hanya Bibi Shuangxi di istana yang bisa membuatnya. Kamu akan dihukum di ruang penyiksaan. Wronger, tinggal 1 jam lagi. Kita harus bagaimana? Harus bagaimana? Bibi Shuangxi, tolong bantu kami. Bicara denganku tidak ada gunanya. Semua orang di istana tahu Shuangxi jago masak. Terutama kue alis ini. Itu keahlian terbaiknya. Meski aku setuju membantu kalian, Kaisar tetap akan merasakan perbedaannya. Semua akan saya. dan kalian akan dihukum. Bibi,
Apa Bibi mau lihat kami dihukum? Kamu dan Shuangxi sama-sama koki di dapur selir istana. Keahlian masak kalian sama bagusnya. Kalau Bibi membantu kami, mungkin Shuangxi tidak akan menghukum kami. Kalau ini bisa memberi pelajaran untuk kalian, layak untuk dihukum. Aku akan antar kue ke Tuan. Jangan buang waktu di sini. Laning, carry Kasim Kessel untuk kembalikan ke sarang. Kalau induk burungnya nggak bisa lihat anak-anaknya waktu pulang, Kan kasihan banget. Ini berkat kebaikan Tuan. burung ini bisa ketemu kamu. Rezekinya. Semua makhluk punya jiwa. Saya akan siapkan camilan untuk Tuan. Shuangxi. Kue gulung kacang hari ini rasanya beda ya. Lapor ke Tuan. Saya ganti buah kering biasa dengan pasta kurma. Jadinya lebih lembut dan segar. Enak. Bahkan lebih enak dari biasanya. Shuangxi, masakanmu makin jago. Sebenarnya, ini bukan ide saya. Ini ide pelayan baru. Dia memang gak becus. Mending kita gantung diri aja di pohon. Pelayan baru nggak tahu aturan. Ganggu kan nangan Tuan. Saya akan use mereka. Shuangxi nggak mungkin nangis sesedih itu tanpa alasan. Bawa mereka masuk, saya mau tanya. Tante. Masuk saya. Antar kalian masuk. Jangan bicara kasar di depan Tuan. Atau bikin Tuan marah. Apalagi kamu. Saya Rong Er. Hormat pada selir, silakan bangun. Terima kasih, selir. Kenapa nangis di sini? Kami diganggu. Jawab pertanyaan selir. Kami lagi latihan jalan. Kami digoda sama penjaga. King Er tak sengaja nabrak Tante Shuangxi. Lalu tak sengaja nubruk kue alis untuk Kaisar. Tante Shuangxi suruh kami bikin lagi. Bikin ulang. Kalau nggak dihukum. Kami takut dan panik. Jadi ganggu selir. Kami pantas mati. Kukira ada masalah besar. Yang di istana Taiji. Kenapa marah sama dua pelayan baru? Namun, kue Mei Mao memang makanan favorit Kaisar. Tidak bisa ditunda. Aku juga berpikir begitu. Tapi kita baru masuk istana. Belum belajar keterampilan apapun. Bagaimana kita bisa membuat kue alis? Tidak seperti Bibi Shuangxi yang bisa membuatnya dengan mudah. Dan membuat bakpao begitu halus. Shuangxi berusaha keras untuk menyenangkanmu. Untuk mulut manisnya. Kamu harus membuat kue alis untuk mereka. Yang mulia, kamu tidak tahu. Bukan aku tidak mau membantu. Tapi kue alis itu renyah dan lembut. Memerlukan 2 jam hanya untuk memasak kacang merah. Agar pasta kacang bisa lembut. Waktu yang tersisa tidak banyak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Memang kamu yang salah duluan. Jika Shuangxi ingin menghukummu, Aku tidak bisa menghentikannya. ini semua salahku. Dan juga menyusahkan Ronger. Aku telah merepotkanmu. Aku akan pergi mencari Shuangxi dan memintanya. Untuk menghukum hanya aku saja.
Jika kamu menggunakan isian yang sudah jadi ini, gunakan isian gulung yundong. Kita bisa membuat kue alis. Ada pasta kurma dalam isiannya, manis dan asam, dan kulitnya yang renyah. Bukankah itu akan lebih enak? Makanan kaisar. Bahannya sedikit berbeda. Harus dilaporkan. Tidak bisa dikecualikan. Kamu kira ini tempat apa? Makanan kaisar sangat penting. Hanya dikecualikan untukmu? Jadi maksudmu gulung kacang merah dengan pasta kurma? Itu ide kamu? Ya, Gadis ini, dia cukup pintar. Dan dia cepat tanggap. Sudahlah, kita membuat makanan favorit kaisar. Apakah dia masih akan menyalahkanku? Gulung kacang merah dengan pasta kurma ini begitu manis dan asam. Pasti enak saat dibuat kue alis. Shousi, coba kamu buat. Terima kasih, Nyonya. Baik. Bangun, jangan buang waktu, cepat pergi. Di dapur. Yang paling penting adalah serius dan hati-hati. Kita semua melayani Tuan untuk makan. Kalau ada yang salah, itu masalah besar. Kamu tahu, Isian ini, untungnya masih ada sedikit sisa. Kalau tidak, aku benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Bibi, Royong tidak tahu cara Casey ITU. bukankah dia bilang bisa membuat kue alis? Kenapa kamu mau buat lagi? Apa kamu bodoh? Kalau dia benar-benar tidak bisa membuatnya. Kalau ada yang salah, kalau Kaisar menyalahkan kita. Kita semua akan dalam masalah. Kamu tahu? Ya, Bibi Shousi benar-benar berbeda. Aku langsung ngiler begitu dia mulai memasak. King Er akan selalu ingat kebaikan Shousi. Kamu tidak perlu lagi menjelak. Aku membuat kue alis karena Tuan peduli pada Kaisar. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Kasin yang mengantarkan kue alis tadi. Kenapa belum keluar? Dia tidak akan keluar dan membuat kita dimarahi lagi, kan? Lupakan saja. Jangan ucapkan kata-kata yang mengecilkan hati. Kupikir gadis kecil itu punya keahlian. Rupanya kamu bawa bala bantuan. Bukan penyelamat. Aku hanya tidak tahan seseorang mengandalkan senioritasnya dan mengintimidasi yang baru. Siapa mengintimidasi siapa? Bibi Shuangxi, kamu buat lagi. Bukannya kamu bilang tidak ada isian? Aku benar-benar berharap kamu bisa memberiku pukulan. APA? Mana kue alis kamu? Kamu sudah mengantarkannya. Shouxi, Kamu di sini. kamu menungguku. Apa kamu mencoba menjebakku? Jika Kaisar tidak puas, Kita berdua takkan selamat. Shuangxi, Kaisar memanggilmu. Tangguaku. Aku bakal bawa kamu turun meski harus mati. Kaisar, Shuangxi sudah datang. Suruh dia masuk. Masuk. Hamba memberi salam kepada Yang Mulia. Penkan, Terima kasih, Yang Mulia. Shuangxi, aku tanya kamu. Kenapa kue alis ini beda dari dulu? Yang Mulia, maafkan hamba. Hamba pantas mati. Di perjalanan ke sini, seorang pelayan menjatuhkan kue alisnya. Jadi ini bukan buatan hamba. apa katamu? Dejaran. Ah. Bagus sekali. Dibandingkan kue alis pasta kacang merah sebelumnya, kue alis pasta jujube hari ini lebih enak rasanya. Manis asam. Dan sangat lezat. Jika Kaisar suka. Mulai sekarang, aku akan buat isi pasta jujube. UDFU, Berry Hadiah. Terima kasih, Yang Mulia. Ikut aku.
Kamu sangat beruntung. Shu 11. Kaisar tidak keberatan. Semuanya, pergi. Ya, Kenapa Shuangqi kelihatan seperti orang lain? dia sepertinya orang yang berbeda. Tentu saja. Ini karena kue alis Shouxi dan selera kaisar. Jadi kita tidak perlu dihukum? Ronger, aku benar-benar ingin berterima kasih kali ini. Jangan terima kasih padaku. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Tante. Sama-sama. Aku tidak bermaksud membantumu. Aku hanya mengikuti perintah selir kekaisaran. Dengarkan, kalau kamu bikin masalah lagi begini, cepat atau lambat, kamu bakal digebukin. Apa Tante marah sama kita? Di istana ini, kita cuma tersenyum ke majikan. Gimana kita hidup nanti? Ronger, lagi nulis apa? Aku baru minta pulpen sama tinta ke Tante. Mau nulis resep kue alis. Nanti kalau udah keluar dari sana, aku mau buka toko yang lebih gede sama ayah. Pakai semua ilmu yang udah dipelajari. Tulisanmu cantik banget. Ronger, aku iri kamu bisa baca tulis. Dulu waktu kakek sama ibu masih hidup, kata mereka anak laki sama perempuan harus dididik bareng. Kalau ada yang pintar, jadi aku sama kakak sekolah bareng. Aku sekolah beberapa tahun. Terus ibu sakit. Jadi berhenti sekolah. Nanti di istana, kita jaga satu sama lain kayak saudara. Iya, Oh ya, aku mau anterin sesuatu buat teman sekampung. Ikut aja sama aku. Kenalan, biar saling jaga. Liki juga dari kampungmu. Tapi keluarganya kena musibah. Lalu pindah ke Beijing. Sekarang dia pengawal istana kelas 1. Kata orang tuaku. Kalau ada masalah, cari Mas Li. Bagus tuh. Ada yang jagain. Mas Li. Mas Li. Mas Li, aku Chinger. Ingat, Ayah, Kok kamu di sini? kok kamu di istana? Kenalan dari mana? Gak tahu. Siapa yang kenal? Pengawal istana sombong itu. Aku juga gak kenal. Kamu penipu yang manfaatin orang. Siapa yang bilang penipu? Kan kamu yang salah duluan. Tidak, biarkan semua orang menilai. Kekli. Ini oleh-oleh khas kampung halaman saya. Ayah saya minta saya bawa. Katanya kakak suka sejak kecil. Tolong sampaikan terima kasih saya pada paman. Ingat, semua hadiah sudah saya sampaikan. Ayo pergi, tunggu sebentar. Kakli, ini Ronger. Dia banyak membantu saya. Dia sahabat terbaik saya di istana. Saya minta Kakli jaga saya nanti. Orang tua saya bilang, sebagai perempuan, Mereka akan tenang dengan bantuan kakak. Saya tidak perlu dia jaga. Tidak, kamu adikku. Kapan lagi kamu anggap saya pembohong? Bagus, saya juga tidak mau difitnah. Kamu. Saya berjiwa besar. Saya tidak akan bertengkar denganmu. King R, ayo pergi. Rong R, Ada salah paham? salah paham apa lagi? Lihat dia. Wajahnya muram. Jangan kita ganggu. Ayo pergi. Hei. Kekli. Kami pergi dulu. Ronger. Tuan, ada apa dengan kedua dayang ini? Yang satu penuh kekaguman padamu, Sementara yang satu lagi galak, dan sepertinya ingin memakanmu. Kapan Tuan berhubungan dengan dayang istana? Potretnya sudah selesai. Saya menggambar sejak semalam. tangan saya pegal. Lihat, Hei! Tanpa penundaan. Saya harus segera keluar dari istana. Saya serahkan padamu. Ah, tembok ini terlalu tinggi.
Butuh tali seberapa panjang untuk memanjat keluar? Hei, pendatang baru. Saya, Pergi dan bakar korannya. ini jelas pekerjaanmu. Kenapa aku yang harus melakukannya? Jangan tidak tahu terima kasih. Aku sedang membantumu. Kalau Kaisar melihatmu berkeliaran di sini, awas kepalamu. Kenapa kalian semua tidak masuk akal? Bukankah Kaisar biasanya membaca memorial? Mana ada waktu membaca koran? Sejak aku masuk istana, aku belum baca koran dengan Erzi sejak masuk istana. Artikel Erzi, Kaisar yang diturunkan masih bikin masalah. Keluarga biasa menghidupi ayah dan mengirim anak perempuan. Oh, kau ayahku. Kaisar, Ya, ya, Tunggu di sini. Nah, akhirnya ku tangkap kau. siapa namamu? Kau tak perlu tahu namaku. Terakhir kau bikin King Air tumpahin bobo. Hampir bikin kami dihukum. Kali ini kau habis los. Oh, benar juga. Pergi minta maaf ke King Air. Aku tak perlu minta maaf. Bukan aku yang tumpahkan mangkuknya. Kenapa kau terlihat begitu benar padahal berbuat salah? Sejak masuk istana, kau setiap hari cerita aturan ke kami. Apakah aturan ini hanya untuk kami Dayang? Tapi penjaga bisa berbuat semaunya. Hari ini kau harus minta maaf ke King Air. Ikut aku. Hei, oh. Kenapa kau tumpahi bajuku? Aku akan dihukum lagi. Cuma baju kotor. Cuci lagi saja. Dompet ini. Bagus. Biar aku lihat isinya. Dompetku. Kembalikan. Kenapa kau bisa kehilangan dompetku? Ada giok di dalamnya. Ini cuma liontin giok. Kenapa kamu begitu galak? Hei hei hei. Jangan sampai jatuh ke air. Aku akan kasih kamu yang lain saja. Aku gak mau yang lain selain ini. Oke. Aku akan cari orang untuk bantu kamu cari Likian. Yang Mulia, Aku tidak sengaja jatuhkan dompetnya ke kolam. Tolong bantu dia carry. kamu naik dulu. Aku akan bantu ambilkan. Kalian semua pergi dari sini. Naik. Kamu lagi. Kamu harus kendalikan anak buahmu. Waktu itu, dia hampir bikin aku dan King Air kena masalah. Kali ini dia bajuku lagi. Dan lempar dompetku ke kolam. Kenapa aku selalu ketemu kamu saat aku sial? Kamu gak bisa begitu belak-belakan di istana. Atau nanti gak ada yang bantu kalau ada masalah. Masalah apa yang bisa terjadi? Apa aku salah? Jelas-jelas dia yang nakal. Jangan khawatir. Aku akan cuci bajumu yang kotor ini, oke? Soal dompetnya. Jangan khawatir. Aku pasti ganti yang lebih bagus. Hei, Yang Mulia, cuci bajunya. Amble. ini ada hubungannya apa sama aku? Ronger. Kamu kenapa? Kenapa kamu lakukan ini? Aku ketemu penjaga yang ganggu kamu waktu itu. Kali ini dia bahkan buang dompetku. Dompet yang kamu sayang itu hilang. Di mana kamu kehilangannya? Biar aku bantu carry. Kayaknya kali ini susah ketemu. Kerjaan ini lumayan seru. Mencuci baju itu gak susah. Untungnya Kaisar tinggal di kota terlarang. Kalau tidak, Ronger mungkin akan meres kamu lagi. Maksudmu apa? Kalian berdua sana. Kami pernah ketemu sekali di luar istana. Lebih baik tidak disebutkan. Namun, pelayan istana itu sangat nakal. Saya khawatir dia akan menimbulkan masalah. Menurut saya dia cukup menarik. Di mana pakaian saya? Kamu ikut aku mengambilnya. Apa yang kamu lakukan?
Tunggu aku. Oh, Marika Semua ada di sini. Baiklah, Bagaimana saya jelaskan ke bibiku? Ada apa ini? Apa yang berani? Kamu cuma seorang pengawal istana kan? Julian, aku kasih tahu kamu. Aku tidak akan tertipu olehmu. Lee Chilian. Hahaha. Kamu selalu menyalahi Asam, seolah-olah ada yang bertemu padamu. Nama lain apa yang pantas buatmu? Dan kamu, apa yang kamu tertawakan? Kamu berjanji akan mencuci pakaian ini. Apa yang kamu lakukan pada pakaian ini? Kamu lakukan ini saja. Aku yang mencuci semuanya sendiri. Apa yang kamu inginkan? Apalagi yang bisa saya lakukan? Apa yang bisa saya lakukan? Kota terlarang bukanlah tempat untuk berbicara masuk akal. Bahkan, itu sama sekali bukan tempat yang layak untuk ditinggali manusia. Yang mulia, pelayan ini berkata tidak sopan. Saya akan minta bibi mengajar. Mengajar dia bagaimana bersikap yang benar. Cahaya bulan menyinari ruah tenang, tempat membuat obat. Dendam di balik pintu, hanya keluar dari permainan piano. Dia benar. Kota terlarang bukanlah tempat yang layak untuk ditinggali manusia. Dia memang galak, tapi cukup menarik. Lee Choulian, ingat untuk kirim orang mencari dompet itu untuk dia. Saya patuh perintah. Tunggu, Bibi Shuangxi, apa yang kamu pegang di tanganmu? Ini pakaian yang aku minta kamu cucikan? ya, Biarkan saya lihat. Oh, apa yang terjadi ini? Kenapa kamu mencucinya jadi seperti ini? Apa yang terjadi? Itu penjaga. menyebabkan pakaian yang aku cuci tumpah. Kenapa penjaga ini tidak mengganggu gadis lain? Kenapa dia selalu memisahkan kamu? Ah, jangan jelaskan padaku. Kamu sengaja melakukannya. Kamu sengaja melakukannya. Kamu hanya ingin membuat masalah untukku. Tidak, Bibi. Kenapa kamu menjelaskan? Raka, kamu dihukum karena pantas menerimanya. Ambil gaun ini dan cucilah hingga bersih. Lalu pergi ke dapur istana untuk mencuci sayuran selama 3 hari. Kamu tidak mau pergi? Aku sangat marah. Kaisar, Kaisar. Pelayan itu sudah ditemukan. Aku menemukannya. Dia pelayan baru. Bernama Rong Er, karena dia mencuci pakaian. Dia sedang dihukum dengan mencuci sayuran di dapur. Hanya gaun yang ternoda. Kenapa dia harus dihukum? Apa yang kamu katakan? Baik, kamu pergi dan panggil Liki padaku. Kenapa kamu memilih begitu banyak sayuran sendirian? Kenapa kamu lagi? Keluar. Berani sekali kamu. Sakit. Lepaskan, lepaskan, lepaskan. APA, Kalian berdua keterlaluan. Aku sudah dihukum untuk mencuci sayuran di sini. Kenapa kalian masih mengikutiku? Apa yang kalian inginkan? tidak. Aku di sini untuk minta maaf padamu. Tidak perlu. Ambil kembali. Giok itu punya makna penting bagiku. Apa maknanya? Kurasa kamu tidak akan mengerti jika aku ceritakan. Sebaiknya kamu pergi sekarang. Jika bibiku melihat ini, dia akan bilang aku bertemu penjaga di malam hari. Dan akan lebih buruk lagi. Jangan khawatir, aku di sini. Mereka tidak akan berani. Halsey, Li Qian. Cepat tangkap dia. Cepat tangkap dia. Bagaimana kalian bisa jadi penjaga begini? Siapa yang bisa kalian lindungi?
Kalian takut sama tikus kecil kayak gini? Bagaimana bisa lindungi kaisar nanti? Berapa lama buat ambil semua sayuran ini? Nggak ada batas waktu. Berkat kalian, sampai kita selesai. Masih marah sama kita? Percaya nggak kalau gue nggak marah? Ya udah, bantu lu ambil bareng. Kenapa harus ulang lagi? Mikir apa sih? Bulannya beneran bulat. Pengen banget pergi dari sini. Di luar istana seru nggak sih? Seru banget. Nggak kebayang. Kenapa gue nggak ngerasa seru? Seru apanya? Apaan tuh? Cuma ngomongin jembatan layang. Ada 8 keajaiban. 8 keajaiban apa? Ada lawakan Han Mazi. Sulap suara Ren Renle. Lagu rakyat dari Pengtus. Pertunjukan beruang Cheng Si Bodoh. Masih banyak lagi. Bukan penjaga, bukan kayak yang istana. Bisa keluar istana lihat sendiri. Gue nggak bisa tinggalkan kota terlarang. Kenapa? Kaisar sewenang-wenang banget? Kenapa Li Julian bisa keluar istana? Ngomong apaan sih? Perut siapa bunyi? Gue. Hahaha. Oke, gue masakin. Biar lu cobain makanan enak di luar. Nggak bisa makan. Nggak mau makan? Ya udah. Gue masakin. Gue makan apapun itu. Gue yang masak. Kalian cuci ini. Cepetan. Coba saja. Ini. Bagaimana? Enak tidak? Ini pertama kalinya aku makan sesuatu yang senang ini. Ini apa? Masak kecap. Masak kecap APA? Usus dan paru babi. Hah? Kenapa kita tidak undang tabib istana? Enak. Tidak, aku yang makan sendiri. Di istana, menanam bunga juga ada aturannya. 30% tergantung perawatan. 70% pada pemangkasan. Hei Chai. Jangan sampai tanganmu goyang. Pastikan cabangnya tersebar merata. Dan bentuk pohonnya rapi. Semua paham? Ya, Bibi. Bibi. Oh, Kasim-san datang. Silakan, Kasim-san. Ya, siapa Kasim-san? Bangkitlah. Ewing. Aku datang untuk melihat. Bagaimana para dayang ini belajar aturan? Para dayang baru ini sudah cukup baik mempelajari aturannya. Dengan waktu Dan latihanku, mereka bisa dikirim untuk melayani para tuan di istana. Yue menyapa Kasim-san. Ini oleh-oleh khas dari kampung halamanku. Ku dengar nafsu makan ayah kurang. Jadi ku bawa untuk ayah cicipi. Kasim. Oh. Kenapa ada koin perak? Nona Yuing. Apa yang kamu lakukan? Yueng belum lama di istana. Uang ini untuk ayah beli minum. Kedepannya, tolong beri lebih banyak nasihat.
Karena ini niat baik Yueing, maka terimalah. Kasim, 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 Kasim. Hei, King R, kamu punya uang. Aku cuma punya segini. Sebaiknya kamu simpan saja. Nafsu Kasim-san takkan terpuaskan dengan uangmu yang sedikit itu. Daripada pakai uang ini untuk menyenangkannya, lebih baik kerja keras. Oak, Asalkan kalian cerdas dan tahu diri. Aku akan ingat kalian semua. Terima kasih, Ayahanda. Pergi kerja. Ini harus dipotong. Ya, itu, dan yang ini. lihat. Kasim-san, Namamu siapa? King R, rumahmu di mana? Di utara kota. Kamu terlihat cukup cantik. Bekerja di istana. Kamu harus belajar menyenangkan atasan. Saat kamu selesai belajar aturan, aku akan atur tempat yang bagus untukmu. Asalkan kamu melayani majikan dengan baik. Kamu takkan kekurangan hadiah pakaian dan makanan enak. Perlu kami bungkuskan olah-olah untukmu? Atau kamu mau kami pakai barang berharga yang kami bawa? Untuk menghormatimu, Rong R bodoh. Tolong beritahu aku langsung. Rong R Ayahanda. Kami belajar aturan dari Bibi setiap hari. Tapi aturan untuk berbakti padamu, Bibi tidak bilang dengan jelas. Kuharap Ayahanda bisa beri petunjuk. Pelayan yang mulut tajam. Sayang kalau cuma di sini menyapu. Chuangzi, Kasim, itu Kasim-san. Kamu tak butuh banyak orang untuk sementara. kemarin, kantor manajemen dalam bilang butuh lebih banyak orang. Bisa kirim 2 orang? Karena ini perintah Tuan San. Tentu saja. Terima kasih, Bibi. Selamat tinggal, Kasim-san. Berapa lagi? Bila ke toko pandai besi di sebelah kota. Untuk mengambil cake besarku. Baik. Pemilik toko. Pemilik toko, Anda datang. Pernah lihat ini sebelumnya? Ya, Anda yang buat? ya, Yakin? Ini pasti itu. gaya kait ini sangat unik. Selain itu, hanya satu orang yang memesannya. Saya pasti ingat. Orang yang Anda sebutkan, apakah yang di dalam potret ini? Ya, itu dia. Tahu di mana saya bisa menemukannya? Saya tidak tahu ITU. Namun, dia memesan sepasang lagi waktu itu. Tapi belum diambil. Saya rasa beberapa hari lagi. Masih Liko. Sama-sama. Baik. Baik. Mohon kasihanilah nyawa saya. Anda yang suruh saya bicara. Sudah saya katakan semuanya. Mohon kasihanlah kami. Tolong lepaskan kami. Ingat semuanya. Kami memasok istana. Dan untuk hadiah serta persembahan. Buah, daging, sayuran, anggur, kecap, cuka dan peralatan. Kami menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan oleh permaisuri dan lainnya. Dan melakukan berbagai tugas. Untuk membersihkan, menyanyi, dan mengelola kendaraan yang dibutuhkan di istana. Dan jatah orang-orang di bawah setiap manajer. Kami punya bagian sayur, peralatan, dan garasi. Roti, ruang anggur dan cuka. Kalian berdua gadis kecil. Untuk sementara bisa tinggal di ruang bobo. Jika ada kebutuhan di tempat lain, nanti saya kirim kalian ke sana. Roti. Lalu kita bisa belajar membuat bakpao.
Kamu mau belajar bikin roti bun? Iya, iya. Ayo kita pergi. Kenapa kamu masih berdiri di situ? Kita butuh tepung untuk bikin roti bun. Cepat turunkan tepung itu untukku. Hei! Aku bilang, siapa yang izinkan kamu istirahat? Masih ada pekerjaan yang menunggu kita. Ayo pergi. Oh, Liu Er, hari ini. Sungguh berterima kasih padamu. Hei, Liu Er. Ketika kamu tidak ada kelas. Maukah kamu bekerja di kantor surat kabarku? Tentu saja. Dengarkan baik-baik. Ini adalah air gunung Yukuan untuk Kaisar. Kamu harus berhati-hati. Kalau tumpah satu tetes saja, nyawamu tidak akan selamat. Apa yang kamu lihat-lihat? Cepatlah. Rong Er, tulangku hampir copot semua. Hei, Xiao Shunzi pasti disuruh oleh San Yiren. San Yiren ini sungguh menjengkelkan. kenapa kita tidak minta maaf saja kepada Kasim-san? Kalau terus begini, kita bisa kelelahan mati. Apa gunanya tubuh dan aku seperti itu? Dia cuma mau uang. Kenapa kita tidak pinjam uang saja? Pinjam dari kamu? Pinjam dari mana? Bagaimana cara kamu mengembalikannya nanti? Lagi pula, Kasim-san itu memperlakukanmu. Oh ya, nanti kalau kamu bertemu dia di kemudian hari, kamu harus menghindarinya. Jangan sampai dia menangkap basahmu. Kamu benar-benar berani. Aku sudah menyelidikinya. Kasim-san itu emosinya buruk sekali. Orang yang menyinggung dia pasti akan menderita. Kamu sendiri yang akan menanggung akibatnya nanti. King Er, jangan dengarkan dia. Aku tidak percaya Kasim-san bisa memegang semua kekuasaan. Rong Er, apakah kamu sudah menghitung semuanya? Aku begitu semua. Kamu bisa pindahkan semuanya ke rak. Apakah kamu tidak melihat Xiao Shunzi hari ini? Mungkin ini adalah hal yang bagus. Mungkin dia sudah bosan memakai kita. Ayo. Biarkan aku yang melakukannya. Pekerjaan fisik seperti ini. Bukan hal yang seharusnya dilakukan para gadis. Kenapa kau tidak membantu? Pekerjaan ini sebenarnya tugas kita. Xiao Shunzi tidak ada di sini. Kamu pergi ke dapur persiapan untuk membantu menyiapkan hidangan untuk berbagai istana. ITU Muda. Terima kasih. Mari kita pergi. Terima kasih, Ayah. Cepat. Jatah istana Chusiu adalah 16 kati daging babi, 2 liang goji beri, sepiring daging kambing, 8 kotak nasi. Ya. Apakah kamu dari istana Chonghua? Aku ingat kamu baru saja menerima jatah tadi. Benar, Tapi menurut jatah, kami masih harus mengambil 2 liang jamur Matsutake. sudah kutanyakan sebelumnya. Mereka bilang kaisar ingin memakannya, tapi sudah diambil oleh dapur kekaisaran. Tapi hari ini selir kekaisaran khusus memintanya. Kami tidak punya pilihan. Kuharap kamu bisa berbagi sedikit. Tapi tidak ada 2 liang jamur Matsutake di daftar. Kami membongkar hidangan ini pagi-pagi sekali. Tapi tidak melihat jamur Matsutake. Itu tidak mungkin. Mana mungkin kami berbohong padamu? Kami hanya mengikuti perintah. Silakan kembali. Selanjutnya. Jata Istana Chongchun, Dajing Bobby Dua Belis Katie, Dajing Kaming, Kakong Pinus.
1 liang 4 kian kurma kering. 8 telur. Kenapa sisanya hanya sedikit sekali? Masih banyak tugas yang harus diselesaikan. Bagaimana aku bisa menjelaskan ini pada majikanku dengan sedikit sekali ini? Bagaimana para pengurus dapur kekaisaran menangani ini? Jika kita menunda makan majikan. Kekulit kau hidap-hidap. Hei, apa yang terjadi? Aku di sini untuk memohon. Lihat, hanya tersisa sedikit sekali. Bagaimana ini kakak bentak istana Changchun kami? Lemari kecil ini. Lemari kecil. Lemari kecil. Ya. Bukankah kau yang bertugas menyiapkan hidangan? Ya, perutku sakit. Aku pergi ke kamar mandi dan lihat mereka sedang senggang. Jadi aku minta mereka bantu. Mubazir. Lihat dua orang ini. Baru di sini. Pastinya. Karena mereka dapat poin lebih di istana sebelumnya. Bagaimana kalau begini? Porsi untuk istana Changchun kami. Aku sendiri. Akan kirim orang antarkan padamu. Boleh kan? Cepat, atau kita terlambat untuk makan tuan. Jengke ya. Cepat cari cara. Kau harus ganti kerja hari ini untukku. Kasim Shun, bukankah kau menyulitkanku? Bibi. Aku tidak dapat. Cuaca makin dingin. Tuan sudah beberapa kali sakit. Jamur Matsutake ini sangat baik untuk Tuan. Sekarang harus bagaimana, Bibi? Para pengurus istana dalam juga penjilat. Aku akan lihat APA kata mereka. Waktu makan hampir tiba. Kasim Sheng, tolong cari cara tunda waktu. Aku akan keluar istana balik lagi. Jangan pergi. Baru saja aku hitung. Sayuran segar di setiap istana butuh 350 kati. Tapi saat aku hitung sayuran hari ini, cuma 300 kati. Mana 50 katinya? Maksudmu apa? Mana aku tahu? Pasti tadi kau salah bagi hidangannya. Masa bisa salah bagi? Kau pindahkan ke tempat lain? Atau dijual sebelum masuk istana? Ronger, kau sebaiknya sedikit bicara. Kenapa tidak boleh bilang? Aku tidak bantu mereka cari keuntungan pribadi. Jengke ya. Kalau tidak ada bukti, kau memfitnah. Ayo. Ajari dia pelajaran yang baik. Gadis kecil ini, Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus diajarin pelajaran? ku beritahu kau untuk membantahku. Bawa dia turun dengan cepat. Ajari dia pelajaran. Kau membuat keributan. Apakah kau punya aturan? Oh, Kasim-san. Kau akhirnya datang. Ya, gadis kecil ini. Dia jelas membagikan hidangan dengan salah. Aku hanya ingin mengajarnya pelajaran. Apa yang terjadi dalam? Tapi dia sembarangan. Tuan, ada pelayan bernama Ronger. Kau telah membuat Kasim-san marah. Kasim-san sedang menghukumnya. Pergi. Hei. Pergi dan lihat. Tuan, tolong pergi dan lihat. Urusi urusanmu sendiri. Kasim-san ini terkenal licik. Dia mungkin menggunakan trik kotor untuk menanganinya. Jika kita pergi, kita akan mendapat masalah meski tidak bersalah. Bukankah ini Ronger? Kau menyiksaku secara pribadi. Itu karena aku tepat sasaran. Kantor pengelolaanmu memotong dana publik. Memperkaya diri sendiri. Semuanya dalam penjara. Kubiarkan kau bicara sembarangan di sini. Tutup mulutnya. Bawa dia ke ruangan. Lepaskan. Aduh. Aduh, gadis busuk, kau lari. Gadis busuk, kau lari Kau tidak bisa lari keluar istana. Dengarkan, pukuli dia sampai mati. Kasim-san. Oh, Tuan Li. Apa yang membawamu ke sini? Seseorang melaporkan padaku bahwa ada orang yang membuat masalah. Jadi aku datang untuk mengecek. Ini bikin masalah besar. Cuma, seorang pelayan melakukan kesalahan. Dan dia melawan atasannya. Kak Li, bukan begitu. Ronger difitnah. Tolong bantu kami. Tuan Li, Anda datang tepat waktu. Kantor pengelola sudah memotong bagian umum yang tidak cukup untuk dibagikan. Tapi mereka malah menyalahkanku karena salah membagikan. Anda harus menghukum mereka sesuai aturan istana. Beraninya kau. Tuan Li, pelayan ini mungkin sudah gila. Dia tidak bisa melayani majikan lagi. Aku akan menghukumnya pergi ke gudang baru. Bawa dia pergi.
Kasim San. Pelayan baru belum tahu aturan. Ajari saja perlahan-lahan. Kaisar itu penyayang. Beliau tidak ingin melihat Buddha dipukuli dan dimarahi seenaknya. Menurutku mereka harus minta maaf padamu. Dan selesaikan saja. Aku khawatir itu tidak tepat. Sudah banyak yang melihat ini. Setelah semua keributan ini, merusak begitu banyak melon, sayuran, saus. Dan juga menjebak kantor pengelola dalam. Meskipun aku seorang budak, dengan kekuasaan dan pengaruh yang kecil, Aku juga bekerja untuk Kaisar, bukan? Meskipun Li akrab dengan kedua gadis itu, tapi dia tidak boleh terlalu berat sebelah. Kasim San. Apa yang anda katakan? Kapan Tuan Li pernah berat sebelah? Ya, Tuan Li yang paling adil. Dan bertindak tanpa memihak. Tuan Li, diam. Ini istana kekaisaran. Bukan tempat untukmu lompat-lompat. Bawa dia turun dan pukul 20 papan. Kenapa aku harus dipukul? Aku mengatakan yang sebenarnya. Atau kamu bersekongkol dengan mereka? Bawa dia turun. Apa kamu masuk akal? Kamu balas dendam. Apakah itu masuk akal? Kakak Li, lepaskan aku. Kakak Li, kamu sedang membalas dendam. Lepaskan aku. Balas dendam mungkin. Tuan Li sepertinya benar-benar ingin membantu mereka. Kasim San, aku hanya mengikuti peraturan. Menurut peraturan istana, 20 pukulan papan adalah hukuman ringan untuk pelajaran besar. Selamat tinggal. Pergilah. Infang, pergilah beritahu orang yang memukul papan. Agar lebih lembut. Baik. TAPI, Tuan. Ada sesuatu yang tidak aku mengerti. Mengapa semua orang tahu kebenaran masalah ini? Tapi kamu masih ingin menghukum pelayan itu? Jika kita terus menyelidiki masalah ini, manajer internal hanya akan mendorong tanggung jawabnya ke orang lain. Kita bisa menangkap 1 atau 2 orang. Tapi itu tidak akan menyelesaikan masalah. Pelayan itu dipukul. Masalah ini secara alami akan berlalu. Kalau tidak, dengan kepribadian Sangiren. Aku mengerti. Kamu sudah menyelamatkan nyawanya. Hanya ini yang bisa aku lakukan untuk pelayan ini. Sisanya tergantung pada nasibnya sendiri. Ronger, apakah kamu sudah merasa lebih baik? Ya, ayo makan sesuatu dulu. Tidak, aku tidak bisa bangun. Sakit kalau aku bergerak. Kamu juga terlalu kuat. Kamu menerima 20 cambukan, tapi kamu bahkan tidak mengeluarkan sepatah kata pun. Dipukul bukanlah apa-apa. Tapi aku hanya tidak bisa menelan emosi ini. Mereka mengajari kami peraturan setiap hari. Apakah peraturan ini hanya untuk kami pelayan tingkat rendah? Bagaimana dengan mereka? Mereka bahkan tidak bisa membedakan benar dan salah. Terutama Liki itu. Dia bahkan seorang pengawal kerajaan. Menurutku dia sedang melindungi orang lain. Jengken merah. Hati-hati dengan luka MU. Aku cukup mengenali ini. Kita tumbuh bersama. Mungkin dia punya kesulitan kali ini. Jengken merah. Kenapa kau masih membelanya di saat seperti ini? Aku takkan bilang. Aku takkan bilang. Kamu harus makan sesuatu. Oh. Ewing, bisa pinjamkan aku beberapa dolar perak? Pinjam uang? Bagaimana cara meminjam? Untuk menyuap Kasim San? Dengan kejadian besar hari ini, aku takut Kasim San akan menyulitkan Ronger nanti. Tolong bantu kami. Dia bersikeras jadi pahlawan. Kamu pergi kasih uang ke Kasim San untuknya. Mereka akan hargai kamu? Saat kami terima gaji bulanan, Aku akan bayar secepatnya. Oak. aku, Yueng, tak tiga lihat orang kesusahan. Lagi pula, kita semua dayang yang masuk istri bersama. Aku tak tega Kasim San menyulitkanmu. Yueng, terima kasih. Xiao Shunzi dipukul papan. Orang dalam istri takut dia bicara terlalu banyak. Jadi mereka tegaskan dia ke gudang baru. Setelah kejadian Ronger ini, Belakangan, alokasi ke tiap istana takbol salah. kita sudah rugi banyak uang.
Siapa itu? Aku, Chinger. Hormat pada ayah. Kasim, jalang ini berani datang padamu untuk dipukul. Suruh dia masuk. Yueng, apa maksudmu? Kamu harus jelaskan. Kenapa pura-pura bingung? Kamu tak bisa bicara. Kalau mau pinjam uang, biar King Er pergi. Kamu cuma mau menyuap Kasim-san, kan? Tidak, mana mungkin King Er pinjam uang darimu? Kamu masih menyangkal. Semua orang baru lihat. Kalau tak percaya, Tanya mereka apakah benar. Ya. King Er baru ambil uang dariku. dan langsung pergi ke Kasim-san. Rong Er, lucu nggak ini? Kita semua lihat. Ayah. Saya, King Er, memberi hormat. Dulu kami tidak tahu. Sampai berani menyinggungmu. Sekarang kami tahu salah. Ini hadiah kecil dari saya dan Rong Er. Semoga ayah berkenan menerimanya. Perci. Nona Chinger. Kalian ngapain? Ayo bangun. Lantainya dingin. Terima kasih, ayah. Semoga ayah bisa memaafkan kami. Jangan simpan dendam. Ronger dan Chinger pasti nurut sama ayah. Dan tidak akan bikin masalah lagi. Jangan dengerin omongan orang. Saya paling gak pendendam. Suka ngurusin orang. Ayah. Lihat Tengon ini. Baru beberapa hari kerja kasar. Sudah ada kapalan. Sekarang salah pahamnya sudah jelas. Saya permisi dulu. Tant. Dia harus jaga malam. Kenapa buru-buru banget? Selama ada saya, nggak ada yang berani ganggu kalian. Ayah sayang kalian. Ayah sayang kalian.